yang kedua itu bisa dengan kalian bisa melakukan transformasi jika ada outlier. Kayak tadi, misal sudah terdeteksi nih ada outlier. Terus diapain outliernya? Ya ada dua hal itu, antara kalian hapus atau di transformasi datanya. Sehingga tidak ada outlier di data tersebut. Nanti kalau ada yang tanya, langsung tanya aja ya. Nah, setelah data itu sudah berhasil dibersihkan, sudah siap untuk diolah, data itu bisa langsung disimpan. Nah, data yang sudah siap diolah itu namanya formatted data. Data tersebut itu bisa kalian store, bisa disimpan ke data warehouse. Nah, data warehouse ini bisa berupa cloud atau database teknologi lain seperti Hadoop, MySQL, MongoDB, dan segala macamnya itu. Nah, kenapa kok perlu disimpan? Karena sewaktu-waktu kita ketika membutuhkan data itu nggak harus ngulang dari awal, mulai dari cleaning lagi gitu. Terus selain itu kita juga punya data yang real time nantinya jika dibutuhkan. Nah, kemudian setelah proses tersebut, selanjutnya adalah data exploring. Nah, data exploring ini lebih ke mengeksplor data kalian, penggambarannya itu seperti apa untuk menemukan pola pada data. Nah, data exploring ini bisa menggunakan nilai-nilai dari statistika deskriptif seperti rata-rata, median, modus, kuartil, dan lainnya itu, dan juga bisa menggunakan tabel dan grafik. Grafiknya bisa seperti bar chart, line chart, pie chart, dan segalanya. Nah, ini untuk masing-masing chart itu punya kegunaan dan data yang cocok untuk masing-masing. Makanya waktu di UTS ada kan soal itu, ya, mana grafik yang tepat untuk memvisualkan data yang digunakan. Nah, karena setiap chart itu ada kegunaan dan ketentuannya masing-masing, seperti itu. Kalau bar chart itu berarti dia untuk memvisualkan data yang kategori dengan menampilkan frekuensi. Kalau line chart itu dia lebih ke visualisasi data yang berhubungan antar apa ini namanya? Bukan kategori apa ya? Antar entitasnya seperti tahun untuk melihat tren data penjualan dari tahun 2010 sampai 2020. Nah, itu bagusnya lebih cepat nangkep matanya itu pakai line chart karena langsung kelihatan trennya. Terus kalau pie chart itu akan lebih baik jika kategorinya nggak terlalu banyak. Nggak yang cabangnya itu porsinya itu sampai kecil-kecil gitu, itu jangan sampai itu apa ya, informasinya nggak gampang terlihat. Kecuali kalau kategorinya itu cuma ada 3 atau 4 atau maksimal 5 lah, itu mata itu masih enak gitu buat ngelihat mana yang proporsi yang terbesar, mana proporsi yang terkecil gitu. Itu intinya. Nah, kalau scatter plot itu digunakan untuk melihat hubungan antar dua variabel melalui plot-plotnya itu, apakah hubungannya positif atau negatif, terus apakah hubungannya kuat atau lemah, itu bisa terlihat dari scatter plot. Dan macam-macam grafik yang lainnya. Nah, kemudian setelah kita tahu pola dari data tersebut, selanjutnya kita modelkan. Tahapnya yaitu data modeling. Nah, untuk modelnya ini ada 3 macam. Secara umum ada 3 macam. Yang pertama yaitu classification atau supervised. Nah, kenapa dia dikatakan supervised? Karena dia mempunyai target kelompok yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi tugasnya ini adalah mengklasifikasikan data menjadi beberapa kelas yang sudah ditentukan sebelumnya. Berbeda sama yang clustering. Clustering ini unsupervised. Dia tidak mempunyai target di awal. Nah, sama-sama mengelompokkan, tapi yang supervised ini sudah ditentukan di awal. Yang unsupervised itu tidak ditentukan di awal. Contohnya seperti apa? Nah, yang klasifikasi, contohnya, analisis klasifikasi pada penderita diabetes berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi outputnya ada diabetes dan tidak diabetes. Jadi misal kalian punya variabel yang
mempengaruhi penyakit diabetes. Contohnya seperti misal jenis kelamin, merokok atau tidak, kemudian kalori per hari, terus apalagi ya, usia gitu mungkin. Nah, kalian punya faktor-faktor itu. Nah, setelah punya faktor-faktor itu, kalian punya beberapa responden mungkin ya, kalau kalian survei itu ada klasifikasinya. Kalau usia segini dia diabetes, kalau yang segini ternyata tidak diabetes. Nah, itu untuk yang classification. Kemudian untuk clustering contohnya seperti mengelompokkan kota atau kabupaten di Jawa Timur berdasarkan indikator sosial ekonomi. Ya, misal kalian punya indikator sosial ekonomi dari pendapatan, pengeluaran, kemudian jumlah tanggungan, seperti itu. Nah, berdasarkan variabel-variabel tersebut, kalian mengelompokkan kabupaten mana yang mempunyai tingkat yang rendah, menengah, dan tinggi. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang forecasting, itu lebih menggunakan data yang berbasis waktu atau time series. Datanya tergantung pada waktu. Contohnya seperti harga saham. Harga saham itu kan beda-beda ya. Dia tergantung dari waktu ke waktu. Kemudian jumlah pengunjung bandara. Nah, ini juga tergantung pada waktu. Misal pada waktu Lebaran itu bandara lebih ramai. Atau pada saat COVID ini bandara jadi sepi gitu karena pembatasan penumpang. Kemudian ada kecepatan angin. Nah, itu juga kan tergantung dari hari tersebut kondisinya seperti apa. Nah, kemudian untuk contoh kasusnya yaitu peramalan curah hujan di daerah Jawa Timur. Nah, curah hujan ini kan dia juga data yang tergantung dari harinya, tergantung dari hari tersebut kondisinya seperti apa, kondisi anginnya, kondisi kelembapannya, dan segala macamnya. Jadi itu termasuk time series data. Nah, untuk jelasnya classification method itu ada beberapa macam ini. Ada yang lain juga seperti logistic regression atau ya yang lain. Yang saya contohkan di sini ada 5, analisis diskriminan, SVM, decision tree, random forest, dan naive bias. Nah, yang sebelah kanan ini itu scatter plot untuk data klasifikasi. Jadi data ini ya itu diklasifikasikan menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok 0 dan 1. 0 ini yang biru, oranye itu yang 1. Nah, kalau klasifikasi itu dia benar-benar terpisah. Diharapkan 2 ini dia benar-benar terpisah, nggak ada yang campur baur atau nggak ada yang ambigu. Ini kelompok 1 apa kelompok 0 ya, kayak gitu. Diharapkan kita punya model itu yang benar-benar bisa memisah kelompok tersebut menjadi 2. Ini kalau biner. Kalau multi kelas berarti kelompoknya ada lebih dari 2. Nah, berbeda dengan yang clustering. Kalau clustering, iya, jenderal mandi. Kalau clustering itu dia awalnya nggak ada kelompoknya. Seperti ini, original unclustered data. Tadinya dia nggak ada kelompoknya. Kemudian ketika diklasterkan, ternyata kita dapat 3 klaster seperti ini. Klaster yang biru, merah, dan hijau. Nah, dari mana kita dapat 3 ini? Kenapa kok 3? Kenapa nggak 2 atau 4 atau 5 dan skalanya? Nah, itu nanti ada caranya sendiri bagaimana menentukan jumlah klaster yang optimum. Nah, kan bisa aja toh ini dari yang menyimpulkan, oh ini klaster 1 cuma ini, klaster 2 bisa aja tergantung dari datanya gimana. Cuma bagaimana kita memutuskan berapa banyak klaster, itu ada sendiri juga caranya. Nah, salah satu metode yang digunakan, yang paling sering digunakan, yang klasik sekali untuk metode clustering itu adalah K-means. K-means ini pada awalnya kalian menentukan kalian ingin berapa klaster, yaitu berapa K. K ini adalah jumlah klasternya. Misal saya ingin 3 klaster. Nah, nanti si metode itu akan membuat 3 klaster aja. Tapi kalau saya ingin, ini bisa 5 klaster. Nah, itu nanti metodenya akan membuat
menjadi 5 klaster. Berbeda dengan yang hierarchical clustering. Kalau hierarchical itu nggak ditentukan di awal. Tergantung dari hierarkinya seperti apa. Misal ternyata hierarkinya itu bisa untuk membuat 2 klaster, ya udah dibuat 2. Kalau bisa buat 4, ya udah dibuat 4 gitu. Tergantung dari gambar hierarkinya. Nah, kemudian ada forecasting atau peramalan. Meramalkan data yang berbasis waktu. Ada 3 metode yang dapat digunakan. Sebenarnya ada banyak, tapi ini yang dicontohkan hanya 3. Bisa menggunakan autoregressive, moving average, autoregressive moving average, atau ARMA. Nah, ini contohnya. Nah, karena dia berbasis waktu, jadi dia menggunakan time series plot untuk mengetahui polanya. Nah, dia di sini dari tahun berapa ya ini ya? 1990-an kayaknya ya, sampai 2010 itu data aslinya. Oh ini 1992 sampai 2010 datanya. Nah, terlihat bahwa di data ini dia punya apa ini? Namanya seasonal. Atau dia punya pola pada suatu waktu dia turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Nah, ini juga ada metodenya sendiri. Kalau datanya seasonal seperti ini kayak gimana? Nah, ternyata setelah dianalisis, didapatkan forecast-nya atau peramalannya selama 2 tahun itu seperti ini. Nah, gitu. Jadi dia meramalkan 2 tahun ke depan itu berapa nilai beer production-nya itu seperti apa. Nah, pada tahap selanjutnya setelah kalian punya model, yang dilakukan adalah interpreting the model atau menginterpretasikan modelnya. Menelaah modelnya itu memberikan informasi seperti apa. Ibarat seperti peta. Halo? Halo. Tahu arah tujuannya ini kemana? Nah, sehingga diharapkan ketika sudah mendapat model itu kalian bisa menggunakan data yang lain untuk diaplikasikan ke model tersebut. Nah, kalau misal sampai kalian misal mau pergi gitu ya, ternyata arah penunjuknya ini salah. Ketika arah penunjuknya salah, kalian tujuannya kan pasti juga salah. Nah, sama seperti model. Kalau modelnya ini salah, maka tujuannya itu nanti juga akan salah interpretasinya. Nah, yang perlu diingat ketika kita membuat model, itu seperti kata quotes-nya Pak Box. Ini salah satu statistician yang terkenal. All models are wrong, but some are useful. Semua model itu salah, tapi beberapa itu berguna. Kenapa kok bapaknya ini bilang semua model itu salah? Ya, karena model itu hanya diambil dari beberapa data aja. Kita ambil sebanyak data pun, itu hanya sebagian. Maka dia bilang semua model itu salah, tapi berguna buat kita. Nah, yang lagi in sekarang itu kan tentang COVID. Semua peneliti, semua kampus bikin model kapan COVID ini berakhir, kapan COVID ini kapan kita bisa normal kembali seperti sedia kala, seperti itu. Nah, yang bisa kita tangkap semua model yang mereka berikan itu kan meleset ya kebanyakan. Ya karena itu all models are wrong, tapi useful, berguna buat kita. Gunanya apa? Kita bisa lebih aware supaya nanti misal prediksinya ternyata COVID-nya ini selesainya bulan September. Kita bisa lebih aware gimana caranya supaya benar-benar COVID ini selesai di bulan September. Kita bisa lebih jaga jarak,
pakai masker dan segala macamnya itu sisi usefulnya seperti itu. Nah, fokus ini. Masih berkaitan dengan model tadi. Ini kenapa saya masukkan di sini. Me in every analysis nowadays, COVID causes this. Nah, kita harus tahu kenapa alasan dibalik analisis yang telah kita buat itu seperti apa. Karena memang ini lagi musimnya COVID, ya mungkin emang yang pembuat meme ini dia menyalahkan COVID gitu. Tapi di kesempatan lain ketika COVID ini nggak ada misalnya, ya kita juga perlu tahu apa dibalik analisis yang terjadi tersebut. Misal ternyata kita analisis penjualannya turun loh. Kenapa penjualannya turun? Karena COVID gitu, semuanya COVID gitu kalau sekarang. Tapi kalau di lain kesempatan diharapkan bisa lebih mendalami apa yang terjadi pada data kita. Nah, kemudian yang terakhir, ya memang metode data science atau algoritma yang diterapkan itu terlihat dari luar menyeramkan gitu ya. Mungkin kalau teman-teman yang ikut lomba NDSC waktu Pak Ruza dan tim dosen itu menerangkan ke kalian pusing atau apa gitu ya. Seolah-olah ya gitulah gitu. Tapi percayalah bahwa itu semua akan bermanfaat buat kalian. Semoga bisa bermanfaat karena kalau menurut saya kuliah itu nggak hanya pada nilai, pada materi akademik yang kalian dapatkan, tapi juga pada pola pikir yang kalian dapatkan. Pola pikirnya itu seperti apa? Seperti nggak gampang menerima data yang abal-abal, dicek dulu kebenarannya, nggak mudah termakan hoax, seperti itu. Ya, itu saja mungkin dari saya, kecepatan ya ngomongnya. Ya silakan kalau ada yang mau ditanyakan, saya. Bu, ini saya cuma Bu? Bukan tanya sih Bu, cuma kayak memperjelas sesuatu yang mengenai classification data dan satu kan ada supervised sama unsupervised kan Bu. Nah kalau yang supervised itu kan datanya itu memiliki informasi yang dapat mempengaruhi hasilnya. Kayak misalnya kayak tadi kan kayak umur dan segala macamnya gitu kan Bu. Terus kalau yang unsupervised data itu dia itu bukan mempengaruhi, cuma sebagai tolak ukur aja gitu ya Bu. Kalau unsupervised data aja Bu, cuma sebagai pengelompokan data. Tapi datanya itu nggak mempengaruhi nggak mempengaruhi hasil pengelompokan outputnya gitu ya Bu. Kalau yang unsupervised data tuh kayak data modelingnya. Intinya perbedaannya itu classification itu sudah ada informasi awal targetnya kelompoknya. Kalau clustering itu nggak ada. Kayak contohnya yaitu tadi, atau yang sudah pernah kalian kerjakan, mungkin yang ikut lomba itu kanker dan tidak kanker, atau kanker yang ganas, kanker yang jinak, kayak gitu. Itu kan di awal datanya sudah punya. Tapi kalau unsupervised itu nggak ada gitunya. Cuma variabel X-nya aja, nggak ada variabel Y-nya gitu. Bu, itu berarti yang unsupervised sampai itu klasifikasi pola datanya. Gimana? Itu kan identifikasi pola kan Bu. Terus itu hanya sampai mengidentifikasikan polanya. Yang mana ini clustering? Iya, clustering. Kalau clustering itu outputnya mendapatkan kelompoknya itu tadi. Jadi kalau yang classification itu ditentukan kelompoknya.
Kalau clustering itu kalian bikin kelompok sendiri lah istilahnya dari data itu. Ibu mau nanya, Bu. Iya, silakan. Yang dari 3 data modeling itu paling baik kita menggunakan yang mana, Bu? Apa itu tiga-tiganya memiliki keunggulan masing-masing? Makasih. Oke, ini saya jawab cepat ya. Habis ini mungkin bisa dihandle sama berarti dulu. Iya, jadi untuk yang 3 metode tadi itu tergantung dari datanya, tergantung dari tugas yang pengen kalian selesaikan, tergantung dari masalahnya apa. Kalau memang butuhnya klasifikasi ya menggunakan metode klasifikasi. Kalau memang ternyata datanya itu nggak punya kategori di awal, ya berarti pakai clustering. Contohnya waktu itu data tesis saya itu tentang pengelompokan topik keluhan dari warga Surabaya. Nah, itu saya nggak tahu masyarakat Surabaya ini mengeluh tentang topik apa aja. Jadi saya pakai clustering untuk mengetahui topik apa saja yang dikeluhkan oleh warga Surabaya, seperti itu. Halo? Halo. Oke, Bu. Makasih, Bu. Ya, halo. Halo. Halo, Bu Rati? Iya, Bu. Ya, monggo, Bu. Kalau ada yang mau ditambahkan dari MPT tadi sama kalau ada pertanyaan, monggo ke Bu Rati dulu ya. Iya, Bu. Ya, Bu, siap. Semangat, Bu. Ada yang ditanyakan lagi. Seru ya kalau ada baby-nya gitu. Oe. Iya, Bu. Oh, Kalau offline nanti dibawa nggak ya, Bu? Hati-hati. Nanti kalian yang ngomong loh kalau offline dibawa. Oh, Siap, siap, siap. Bu. Siap, Bu. Kalian Calon kantin. Sudah siap, Bu. bapak-bapak ini, Bu. Oh iya. Betul. Ya, ada yang ditanyakan lagi nggak? Saya tadi penjelasannya Bu Saida, insya Allah sudah lengkap ya. Iya. Terus, kenapa? Enggak, Bu. Maksudnya iya, Bu, udah lengkap. Nanya Bu. tugas, Bu. Tugas yang ini tak PTM tak? Kenapa? Iya, Bu. Iya, kenapa? Bentar, Bu. Itu diketik kan, Bu ya? Iya, diketik. Kalau kalian mau ini tak tulisan? Oh, enggak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu, tidak. Tentu saja tidak. Dion. Kuliah online udah jarang nulis pakai tangan. Siapa tahu mau olahraga lagi tangannya ya. Enggak, Bu. Ngetik aja udah olahraga, Bu, tangannya, Bu. Cukup, Bu, cukup. Oh, enggak, Nopin. Tulisan tanganku udah kayak aksara Jawa, Bu. Ya, itu nanti tugasnya itu kalian mencari paper. Bentar ya, azan dulu. Kita dengarkan azan. Iya, Bu.
Tolong Fik. Aku nggak kusyuk dengerin azannya gara-gara kamu. Stardust. Pakai hoodie hitam, Fik. Ayolah Fik. Ya, karena adanya sudah selesai, kita lanjutkan lagi. Untuk tugasnya itu sesuai seperti yang dituliskan di aula ya. Kalian teman-teman bisa lihat juga. Nah, tugasnya itu mencari paper di mana ya otomatis terkait dengan bidang sains data kayak gitu. Nah, untuk topiknya itu terserah kalian sesuai dengan minat kalian. Dalam artian bidang yang ingin kalian pelajari lebih dalam. Misal kayak yang dicontohkan ini ada paper terkait dengan peramalan dan juga terkait dengan klasifikasi ya yang kanker payudara itu. Nah, nanti misal terkait dengan peramalan cuaca. Nah, nanti itu kalian baca dulu papernya, bisa paper nasional maupun paper internasional. Terus misal mumpung ingat, misal nanti kalian kesulitan untuk mendownload papernya, ini cara ya gitu deh. Nanti kalian cari di sini, masukkan, saya bisa ini enggak ya? Saya izinin ya. Misal kalian kesulitan mendownload papernya kayak gitu, saya izin share screen dulu. Sudah terlihat belum? Sudah ya? Sudah Bu. Sudah. Oke, jadi semisal nanti sama ini copy. Misal nanti kalian kan papernya nggak kayak gini ya, dalam artian kalau ini kan langsung bisa di-download pakai ini. Nah, semisal nanti teman-teman nggak ada tombol download secara langsung dan ingin mendownload papernya, nah nanti kalian bisa kunjungi website ini, tinggal masukkan URL atau nomor doi-nya. Nomor doi itu yang mana sih? Nomor doi itu yang ininya. Nah, nanti tinggal di copy, terus paste di sininya. Tinggal di enter aja. Nah, ini cara yang nggak berbayar. Maksudnya sebenarnya kan ada paper yang berbayar dan enggak. Nah, ini cara-cara agak gimana gitu ya, kalian paham lah. Nah, nanti di sini tinggal langsung di-download aja gitu. Oke. Mungkin sayapnya saya ini ya. Ini bermanfaat nggak hanya buat mata kuliah ini, tapi akan sangat bermanfaat untuk kalian ke depannya, terutama nanti ketika bikin
artikel ilmiah atau tesis apa namanya, skripsi dan lain sebagainya kayak gitu. Dan itu aja. Terus kemudian apa lagi ya? Oh ya, untuk tugasnya itu kan kalian setelah membaca paper nanti jangan lupa membuat format penulisannya, penulisan tugasnya itu yang sesuai dengan yang ada di aula. Kayak ada judulnya, udah di-download belum yang di aula itu? Sudah, Bu. Ya, ada judul, tujuan penelitian, sumber data, sampai yang terakhir adalah referensi atau daftar pustaka kayak gitu. Itu aja sih, simple. Sebenarnya itu bukan mirip, melatih kalian juga untuk membuat karya ilmiah yang baik dan benar, insya Allah kayak gitu. Udah itu aja, atau ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas? Bu, ini mohon maaf banget ya, Bu. Iya. Paper itu apa sih, Bu? Paper, aku baru ditanya, udah dengar, Bu. Oh iya, paper atau jurnal itu karya ilmiah seseorang peneliti gitu ya, yang isinya itu langsung aja Kak gitu saya perlihatkan ini yang di websitenya ya. Mungkin bedanya paper, jurnal kayak gitu-gitu loh Bu. Itu kan masih belum paham mungkin teman-teman. Iya. Apa gitu pertanyaannya, Angga? Iya Bu. Bingung. Iya. Paper sama artikel itu kurang lebih artikelnya maksudnya artikel ilmiah ya. Itu kurang lebih sama. Nah, paper atau artikelnya ini disubmit ke jurnal. Jurnal itu yang bagian publikasi paper artikelnya. Nah, jurnalnya ini itu ada yang nasional sama yang internasional. Kalau jurnal nasional itu yang tadi dicontoh tadi itu apa ya, jurnal nasional? Jurnal Sains kalau nggak salah ya. Jurnal Sains dan lain-lain itu ada kok judul. Kalau kalian buka paper, buka artikel itu di bagian atas kan ada tuh Journal of apa-apa. Itu berarti dia jurnal internasional. Tapi kalau jurnal Sains dan Teknik kayak gitu berarti dia jurnalnya nasional gitu. Jadi paper itu ya publikasinya itu, artikelnya itu. Kalau jurnalnya itu yang publikasinya. Kayak jurnal itu setumpukan buku, terus di dalam bukunya itu ada banyak paper kayak gitu. Nah, misal jurnalnya namanya Journal of Natural Language Processing, jurnal tentang NLP, ya berarti nanti isi papernya itu NLP semua kayak gitu, research tentang NLP semua gitu. Oh iya, paham Bu, baru tahu. Ya kayak gitu. Tapi artikelnya ada banyak gitu. Iya, artikelnya ada banyak dari berbagai macam tuh peneliti, ada yang submit ke sana gitu. Jurnal yang diterbitin UNIF termasuk nasional. Iya. UNIF mana? Tergantung. Kalau UNIF-nya Indo ya nasional. Kalau UNIF luar ya berarti internasional gitu. Bu mau nanya lagi dong. Mau nanya Bu. Halo? Bentar masih habis. Mohon pengertian. Oh iya ya, halo. Kemute. Tentang itu Bu. Tentang pengambilan data. Kalau kita buat karya ilmiah tuh lebih ke semisal kalau kita kesusahan nyari di jurnal, kalau kita ngambil di semisal kayak detik.com kemudian Kompas dan lain-lain itu bagaimana Bu?
Itu bukan artikel ilmiah berarti. Kan yang diminta artikel ilmiah. Kayak contoh bisnis plan dan lain-lain gitu loh. Oh, kita ambil. bukan buat tugas. Enggak. Contoh. Ya kalau bisa itu yang ilmiah ya. Tergantung sih kalian bikinnya buat apa. Kalau misal kalian bikinnya buat PKM gitu, business plan buat PKM kalian, kan kalian disuruh bikin PKM toh. Itu kalau bisa ya yang ilmiah gitu untuk yang referensinya. Tapi kalau pendukung seperti latar belakang kayak gitu-gitu bisa sih dari artikel populer. Tapi dilihat dulu medianya. Kalau medianya yang kurang terpercaya ya dihindari. Tapi kalau yang media kayak apa yang terpercaya itu ya kayak Kata Data, Koit. Iya itu bisa, atau The Jakarta Post atau Tempo gitu. Kayak gitu bisa. Adanya bantu jawab, Bu. Iya dia. Bu, nanti di akhir lihat adiknya ya, Bu ya. Saya nggak kuat. Saya nggak kuat, Bu. Nggak kuat apa? Gemes, Bu. Bapak pulang ya, Bu. Aduh, jangan. Mau lihat anaknya, tak kasih fotonya aja. Oh iya, Bu. Cek story Instagram saya. Bu. Nggak kuat, Bu, dari tadi. Oh gitu. Asmi aja yang gantiin ya. Ya, ada yang lain? Bu, ini nulisnya boleh pakai bahasa Inggris? Oh ya, boleh. Terserah sih. Bahasa Indonesia ya nggak apa-apa sih. Ada lagi? Kalau nggak ada, ya sudah. Pulang lebih awal. Gimana berarti? Adek. Kutu. Lihat adik, Bu. Lihat adik, Bu. Dede. Bawa pulang. Bentar. Bawa pulang, guys. Adik, Bu, lihat adik. Lihat adik, Bu. Lihat, Bu. Lihat adiknya dulu, Bu. Screenshot, siap-siap. Iki apa, Fik? Utuk ya, Fik? Apa? Dek Asmi. Halo. Itu ada Om Alvin itu. Plek ketiplek, Bu. Hati sama Om Alvin ya. Awas ada Om Alvin. Takut. Oh, adik. Halo. Pin off cam, pin. Pin off cam. Pin off cam. Dia malu, Bu. Dia malu. Saya takut. Oh, udah. Suaramu iki, Vin. Merusak. Ayo, siapa sih? Om, tante. Om. Aduh. Udah. Bu, jangan tante dong, Bu. Ya ampun, kelamaan. Kakak. Pin guyon, Pin. Bunda. Gion. Pin gion, Pin. Ya Allah. Itu banget. Susah. Lupa Umur berapa, Bu? Umur berapa, Bu? Umur 3 bulan. Kemarin baru ulang bulan. Enggak, 2 hari yang lalu. Ulang bulan. Oh. Siapa namanya? Selamat ulang bulan, Dek. Selamat ulang bulan. Mas Razin ulang tahun loh, Dek, sekarang. Razin. Oh, lo. Ayo wes. Om Razin. Ada. Om Razin. Kok diem ya, Bu, kalau gitu? Bu, kok diem, Bu? Dia takut sama siapa tuh? Enggak tahu. Alvin.
Enggak jadi Oh, aku meneng. Aku ngene kena meneng aku. Sorry, Pin. Gion. Mbak. Pin, sepurane Pin. Udah adiknya udah. Ayo nikah. Ayo. Kuliah dulu deh. Gak apa-apa, disambi. Kok diem? Kok diem? Wes angel wes. Ya Allah. Takut, Ayo. Ya, ayo. Dadah. Kota. Coding. Rajin ulang tahun. Ayo. Iya, Bu. Iya, Bu. Rajin, Bu. Ayo, Bu. Iya, Bu. Om Rajin. Aku ada sponsor ya, Rek. Kasih kuis, Bu. Buat rajin, Bu. Kasih kuis. Kali aku. Kalian nggak bilang saya tadi, tak kasih kuis nanti. Oh iya, seharusnya di prank ya, Bu ya? Oh. Ya udah. Ya, Bu, nanti pas Alvin aja di prank Bu Alvin, Bu. Ya, 23 November aja, Bu. 23 November. Bu, Alvin prank Bu. Ya, Bu. Alvin kasih kuis aja, Bu. Ya Allah, adik. Udah. Rajin ulang tahun ke berapa? 23. 19. 25, Bu. 25 sore saya dong. Sweet 21st. Udah, ayo. Ada yang mau tanya lagi nggak? Bu, mau tanya tugasnya yang tadi itu di resume sesuai format itu, maksudnya format filenya tadi. Iya, kan itu ada apa itu namanya, judul, tujuan, itu ditulis. Masukin aja itu, tinggal dimasukin aja. Pahlawan. Ntar ya, tak taruh duluan. Iya, Bu. Banyak orang. Udah, ada yang mau tanya lagi yang lain? Kalau nggak ada ya sudah. Oke, tadi kecepatan ya jelasin. Enggak sih, Bu. Saya mau tanya, Bu. Ya. Yang interpreting the model. Ini maksudnya kan model kan ini ada bentuk-bentuknya berupa chart-chart ini. Berarti nanti maksudnya interpreting itu ya apa yang Bu dijelaskan secara lisan atau gimana, Bu? Iya, menjelaskan maknanya sama kayak kemarin kalau kalian belajar studies itu kan ada rata-rata, standar deviasi gitu, itu kan dijelaskan maksudnya nilai rata-rata sekian itu apa artinya gitu. Itu sama kayak model juga gitu. Model itu ada yang bisa diinterpretasikan. Apa ya? Contohnya model regresi. Ketika ada suatu model, kemudian naik satu satuan, maka nilainya akan menjadi sekian. Itu ada. Ya, pokoknya diinterpretasikan di. Nanti di mata kuliah yang lain itu kalian bakal dapat cara memodelkan. Nah, di situ nanti juga ada cara menginterpretasikan seperti apa. Nah, karena kalian belum dapat mata kuliah itu, sementara belajar dulu dari paper yang kalian nanti cari buat tugas. Itu kalau misalnya ada interpretasi modelnya, silakan dituliskan juga. Ada yang mau tanya lagi? Bangga punya kucing tau? Iya, Bu, ada 7.
Setuju. Ya Allah. Enggak namanya enggak. Ya lucu. Aduh. Ya. Iya Bu, sebenarnya Angga itu udah bapak-bapak Bu. Kok gitu sih? Anaknya kucing. Ya Allah. Ya, cukup. Ada yang lain? Udah mungkin. Sudah mungkin ya. Iya Bu. Ya Bu, dengerin adiknya ngoceh. Kenapa? Dengerin adiknya ngoceh. Iya, pas ditinggal ngoceh. Pas ditemenin diem. Ya gitulah Bayu. Tuh. Udah, mungkin berarti ada tambahan? Sejauh ini tidak ada sih, Bu. Atau mungkin ada yang ini kali cerita tentang UTS kemarin. Gampang kan ya? Oh iya, UTS. Waktunya, Bu. Fisika Bu, fisika. Sulit. Tahu ngajar kok udah. Emosi. Kenapa fisika? Udah pernah pertemuan, terus tahu-tahu UTS. Oh, soalnya bantu jawab ini ya dosen dari fisikanya. Beliau memang dari awal itu bilang kalau perkuliahannya itu memang full pakai aula kayak gitu. Kalau dosennya kan kebanyakan kan pakai Zoom, tapi mungkin karena beliaunya udah senior kali ya, jadi mungkin dengan di aula saja itu cukup kayak gitu. Tapi ya nggak tahu sih. Pokok kalian paham dengan materinya ya, alhamdulillah. Nggak tahu sih. Alhamdulillah Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah paham. Alhamdulillah. Paham Bu. Insya Allah, amin. Penting berdoa dulu aja Bu. Bom-boman ya. PD dulu. Oh ya, antar mulai minggu depan berarti Bu Rati ya Bu untuk kelas B statistikanya ya Bu. Iya, statistikanya dengan saya. Iya Bu. Iya Bu, rajin kembar. Tolong. Oh iya, ini sekalian menyampaikan kalau misal teman-teman butuh Zoom dari Zoom Edu-nya kita, saya itu bilang aja ke saya atau ke salah satu dosen. Nah, nanti itu saya buatkan room-nya. Soalnya kan kenapa kok nggak boleh asal, bukan nggak boleh sih. Kenapa kok nggak dianjurkan untuk langsung memakai link yang sudah ada? Nah, karena nantinya itu kita dari prodi itu ada istilahnya itu laporan ke bagian PIPS yang memegang Zoom Edu seluruh universitas. Nah, makanya ketika kalian membutuhkan Zoom itu monggo saja, karena itu juga hak kalian gitu loh. Tapi pakai link yang baru, karena yaitu tadi biar jelas penggunaan Zoom itu untuk apa saja gitu. Jadi itu aja. Jadi nggak usah sungkan-sungkan, langsung hubungi saya nggak apa-apa. Kemarin kan kalian kan butuh Zoom buat diskusi atau belajar bareng, mau persiapan UTS itu kan ya. Nah, nanti juga mungkin kalian mau belajar bareng persiapan UAS atau yang lainnya, atau kalian mau rapat sejurusan, monggo saja kayak gitu. Euclid ya namanya. Saya baru tahu. Iya Bu. Waktu itu kami di prank Bu sama seseorang di sini yang akunya Edu. Siapa namanya? Ada yang resek Bu, Bas. Pembelajaran. Iya Bu. Adalah seseorang di sini. Adalah Bu. Mas ganteng yang suaranya enak. Mas podcast. Berjurnya warna hitam Bu. Saya aja. Ya, pertanyaan David di chat itu saya pun kurang tahu ya kapan luring
semoga sih secepatnya ya, tapi sejauh ini belum ada kabar apakah semester depan itu fix luring atau kayak gimana ya. Kita tunggu saja, kita doakan saja semoga yang terbaik aja. Amin, amin. Amin. Ya ini ada yang mau ditanya lagi nggak terkait mata kuliah? Kalau nggak ada atau terkait apapun Mas, kalau misalnya nggak ada ya ditutup aja. Mungkin ada yang ingin belajar yang lainnya atau apa gitu. Saya mau tanya lagi, Bu. Ya, Faras. Kan kalau di profesi sekarang yang sudah seseorang yang sudah mempunyai jabatan di data science kan kebanyakan juga bukan dari jurusan data science, Bu ya. Nah, kita nanti kan yang murni lulusan sains data dengan mereka yang awalnya dari informatika atau dari elektron dan sebagainya, dari statistik, itu nanti yang membedakan apa, Bu ya? Atau sama aja nanti outputnya? Kemute, Bu. Termute, Bu. Mute, Bu. Oh iya, maaf. Apa perbedaannya lulusan dari Science Data Owner dengan yang teman-teman yang di luar sana ya? Ya, memang sih. Kalau yang jurusan lain pun itu untuk belajar Science Data itu bisa, ya kan? Apalagi sekarang itu banyak yang course-course online yang bisa diambil kayak gitu. Nah, yang membedakan ya otomatis beda karena kenapa? Kalau di kalian itu kan memang tujuan awalnya itu di belajarnya itu memang fokus ke data science dalam artian teman-teman dapat ilmu statistika dan matematika, teman-teman juga dapat ilmu terkait dengan sistem informasi atau IT kayak gitu ya. Nah, ya otomatis kalau orang-orang yang di luar sana, oke, mereka bisa menjadi seorang data scientist, tapi mereka akan kurang di salah satu bidang, semisal seorang statistician gitu ya, yang ahli di statistika, mereka bisa aja untuk menjadi yang namanya data scientist. Tapi ya kekurangannya karena mereka tidak ada background sistem informasi, ya otomatis kemampuannya mereka akan jauh lebih kurang daripada kalian yang memang dari awal itu diajarkan dasar-dasar terkait dengan sistem informasi, kemudian matematika dan juga statistika gitu. Ya, makasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Adem banget ya, Faras, belakangnya air terjun. Tapi aslinya panas, Bu. Iya, di sini panas banget ini. Nggak tahu beberapa hari ini. Ada yang ditanyakan lagi? Masih ada waktu, kita selesai 12.20 ya? Masih ada waktu berapa ini? 30 menit. 31 menit lagi, selamat dimanfaatkan. Atau ada yang ditanyakan lagi yang lainnya? Tidak hanya PTM. Bu, kita mulai ininya nggak paketan tuh kapan, Bu? Semester 3 tuh, Bu? Iya, mulai nggak paketan itu kalian di semester 3. Kalau yang semester sekarang dan semester 2 nanti tetap paketan ya. Insya Allah semester 2 itu kalau nggak salah. Kalau sekarang berapa SKS? 19 atau 18? Ya pokoknya sekitar 18. 18 ya. Nanti semester 2-nya kalau nggak salah kalian dipaketkannya itu 19 SKS. Nah, semester 3 ke atas, semester 3 sampai semester 7 atau semester 3 sampai semester 8, jangan lebih ya, itu kalian boleh pilih. Terserah kalian. Dan pokok maksimal SKS-nya adalah 24 SKS. Itu rebutan gitu dah, Bu ya?
Rebutan nggak ya? Kayaknya enggak deh. Karena kalian kan istilahnya angkatan pertama ya. Jadi kalaupun nanti mata kuliah pilihannya dibuka, insya Allah nggak rebutan. Mungkin beda lagi kalau angkatannya sudah banyak. Kayak saya dulu waktu S1 itu sering rebutan ini sih, rebutan mata kuliah pilihan. Cuma pada akhirnya ya bisa dibicarakan lah dengan prodi, dalam artian menambah jadwal dari dosennya sehingga tetap bisa tertampung, nggak harus rebutan gitu. Insya Allah nanti tetap ada solusi kok. Oke, makasih Bu. Terus nanti kan teman-teman kan di semester berapa ya? Bentar saya contek dulu. Semester 6 kalau nggak salah. Itu kalian itu sudah mulai bisa mengambil yang namanya PKL. Yang kerja lapangan itu sama KKN kayak gitu. Nah, nanti tujuannya kenapa sih kok bisa diambil dari semester 6? Biar kalian yang ingin lulus 7 semester itu semester 7-nya nanti itu bisa fokus ke skripsinya kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa mulai dipikirkan juga atau punya rencana, plan atau apapun itu, nanti itu pengen PKL gimana, atau kita juga ada magang nih kan, teman-teman udah mungkin beberapa atau mungkin semuanya udah pernah dengar adanya magang yang dilontarkan oleh Mas Menteri ya, terkait magang di perusahaan atau apapun itu bisa 1 semester atau beberapa bulan. Nah, nanti itu teman-teman bisa memilih magang dimanapun. Dan nantinya magang itu kenapa kok pilihan? Karena kalau magang itu teman-teman selain istilahnya terjun langsung di industri, nanti teman-teman juga akan dapat nilai di-convert gitu. Ada nilai mata kuliah yang misal nih sebagai contoh, Faras ambil magang di perusahaan X gitu ya. Kemudian Fikri nggak ambil magang, kan karena pilihan ya, jadi kan bebas antar mahasiswa boleh pilih magang atau enggak. Nah, nanti yang karena Faras magang, sedangkan Fikri enggak. Nah, Fikri itu misal mengambil mata kuliah yang namanya regresi sama big data kayak gitu. Nah, nanti karena Faras tidak mengambil mata kuliah regresi dan big data, nah nanti itu nilai yang diperoleh ketika magang itu bisa dikonversikan, di mana nanti Faras bisa istilahnya itu diakui juga telah mengambil mata kuliah regresi dan big data kayak gitu. Jadi bedanya sih ya, kalau magang itu kalian dapat pengalamannya secara langsung, cuman memang dari segi teori itu kurang dapat, tapi itu bisa dipelajari sendiri. Nah, tetapi kalau misal teman-teman nggak ambil magang, ya teman-teman fokus ke kuliah kayak gitu. Dan perlu diingat lagi, karena kita kan insya Allah menerapkannya itu kampus Merdeka Belajar. Jadi teman-teman itu nanti semester 5, 6, 7 itu bisa mengambil mata kuliah tidak hanya di prodi kita di Sains Data Universitas Erlangga, tetapi juga bisa mengambil mata kuliah di prodi lain ataupun mata kuliah di mata kuliah di universitas lain kayak gitu. Jadi kita nggak hanya terpaku di prodi kita nggak hanya terpaku di universitas kita. Gitu. Mungkin teman-teman yang fokus ke kesehatan gitu ya, nanti bidang peminatannya kesehatan. Nah, kemudian ingin memperdalam ilmu terkait misal epidemi kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman karena di prodi kita tidak ada mata kuliah epidemi, nah nanti kalian bisa mengambil mata kuliahnya di FK atau FKM kayak gitu. Bu, kalau magang kayak tadi itu kita yang nyari sendiri ya Bu ya? Perusahaannya Bu? Atau dicarikan? Nah, itu kalau terkait apakah nanti cari sendiri atau enggak, sejauh ini sih yang saya dapat itu nanti teman-teman nyari sendiri ya. Jadi kayak ngajuin proposal gitu ke perusahaan yang ingin kalian tempati magangnya gitu. Ya sama sih, saya dulu juga waktu PKL kalau di ITS, karena saya ITS dulu kan ada kerja praktek gitu ya ke perusahaan itu, dari mahasiswanya sendiri yang membuat proposal ke
perusahaan yang ingin dituju kayak gitu. Bedanya magang sama PKL apa? Kalau PKL itu kalian ikut mata kuliah wajib. Jadi mau nggak mau itu kalian harus melakukan PKL. Kalau magang itu pilihan dan durasinya itu terserah kalian. Mau 1 bulan, 1 semester itu terserah kalian. Tapi tujuannya sama, yaitu kalian terjun langsung atau belajar langsung di industri yang kalian minati. Nah ini kok bahas kayak gini nggak apa ya? Praktek kerja lapangan. Iya, praktek kerja lapangan. PKL. Bentar, ternyata banyak ya yang tanya di chat. Ya, Kevin, di universitas nanti akan dibikinkan surat. Jadi ada surat pengantar dari universitas dan juga proposal dari yang kalian buat sendiri kayak gitu. Cuma ya ini kita masih masih digodok juga sih, dalam artian ketika nanti teman-teman magang itu mata kuliah apa saja sih yang bisa di-convert kayak gitu. Yang kayak saya bilang tadi. Jadi walaupun magang tapi nanti di kayak transkrip ketika kalian lulus itu kalian diakui telah mengambil mata kuliah kayak tadi regresi atau big data kayak gitu. Karena teman-teman memilih magang. Makanya nanti ini juga masalah convert ini masih dibincangan juga sih, karena kan nggak boleh asal gitu. Ini ada Ilham tanya, gambaran ke depan untuk pemilihan peminatan industri kesehatan, sosial komunikasi dan lain-lain tuh nantinya gimana pembelajarannya? Ya, kalau terkait dengan pemilihan peminatan itu tergantung dari minat teman-teman yang minat di sosial komunikasi, ya nantinya mata kuliah yang diambil, mata kuliah pilihannya itu fokus di sosial komunikasi. Misal ada di kita itu kami tawarkan itu mata kuliahnya contohnya adalah NLP kayak gitu, itu yang terkait dengan sosial komunikasi. Nah, yang lainnya misalnya yang terkait dengan bisnis, ekonomi dan bisnis. Nah, nanti mungkin teman-teman ambil mata kuliahnya itu contohnya ada time series kayak gitu dan yang lain sebagainya. Nah, nanti lebih ke sesuai dengan minat kalian masing-masing sih, nggak harus dijuruskan oleh kami, nggak harus dijuruskan oleh dosennya kayak gitu. Tergantung dari minat kalian. Bu, kita ini nggak apa-apa kan Bu, kayak bikin sosmed sendiri terus bikin web, nggak apa kan Bu ya? Nggak usah izin kan Bu? Nggak apa-apa sih, kalau sejauh yang saya tahu nggak apa-apa kalian mau bikin ini apa, maksudnya konteksnya dalam artian himpunan atau apa dulu nih. Soalnya kalau dari website kan kita juga ada sendiri kan yang di STMM itu websitenya. Ataupun media sosialnya jadi, kan ada sendiri, sudah ada. Jadi kami tuh juga bikin web kan Bu ya, isinya ya ada artikel-artikel tentang sendata, pengenalan sendata gitu, nggak apa-apa Bu. Juga tutorial-tutorial. Oh iya, nggak apa-apa, silakan aja. Oke. Yang mau bikin YouTube ya monggo silakan, ayo kami dukung kok, pasti nanti. Sudah Bu. Subscribe. Oh, sudah. Kami ada semua Bu, sudah ada, Bu. Facebook, Twitter, Jangan ada TikToknya websitenya juga ada Bu. TikTok. Iya Bu, itu OTW dibikin Bu. OTW dibikin Bu, nanti offline kita bikin. Oke, siap. Boleh mampir Bu, mampir ya Bu. Saya kirim. Apa ininya? AdSense data gitu. Alamatnya apa? Itu Bu. Oke. Thank you Angga. Wah, mantap dah. YouTube-nya isinya masih belajar bareng sih Bu, nggak ada apa-apa. Kenapa namanya Euclid? Silsilahnya dari mana? Wah.
Filosofinya sangat panjang. Gimana Mas? Apa ya yang namanya? Tim pernamaan siapa Rek waktu itu? Aku aja lupa. Pokoknya dari Yunani Bu. Iya Kenapa? betul Bu. Ya, Dari bahasa kata Yunani. dari Artinya bahasa data, Yunani Bu. atau apa gitu. Keren ya kalian, meskipun ketemunya online itu masih ada keakraban ya, Cile. Oh, Sense of tentu belonging saja. satu sama lain. Hentikan Bu. Sudah. Bu, ini dari admin YouTube-nya Euclid tanya Bu. Apa? Pembelajaran yang hari ini kan direkam ya sama dia. Itu boleh diupload di YouTube tak Bu? Iya. Ya nggak apa deh. Tapi ada aslinya, nggak apa-apa ta. Apa-apa Bu? Apa-apa Bu? Kenang-kenangan. Waduh, kenang-kenangan. Nanti kalau udah besar lihat itunya Bu. Oh iya bener ya. Oh ya ampun, dulu aku nampak sama om tante. Dulu aku pernah kuliah loh. Kakak Bu, jangan tante. Iya boleh silakan. Oke. YouTube-nya udah 61 ini ya yang subscribe. Ada yang belum nih pasti. Iya. Kan penduduknya 92 total. Ya yang belum subscribe. Iya. Saya juga belum. Ya, monggo Bu Saida gimana ini kalau sudah? Ya, nggak apa kalau sudah ya sudah. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi atau dibicarakan lagi, ya kita sudahkan sampai sini. Saya sebenarnya sakit gigi, jadi kalau ngomong agak banyak itu agak gimana gitu. Kan sembuh Ibu. GWS Bu, GWS. Giginya tumbuh, kalian sudah tumbuh gigi belum? Malah bahas gigi. Udah. Ya udah. Nama panjangnya siapa Bu? Nama panjangnya siapa? Saya. Enggak. Dedek Bu. Asmi. Bu. D-nya Bu. Muhammad Asmi Mafaza. Abdillah. Anjay. Abdillah. Kok Abdillah? Namanya Fikri Bu, Abdillah itu Bu. Iya bener. Abdillah Muhammad Idris. Abdillah Muhammad Idris punya anak. Aneh. Namanya ini Ya loh panjang. Siapa David? Siapa? Oh iya Bu. Kan panjang. David Aristoteles Kefas Metan Vanuan Junior. Wih, hafal gitu. Cie. Tinggal disahin sama Angga itu Bu. Cie. Angga. Kalau pagi David Bu namanya, kalau malam Davina. Loh, buka kartu ya. Oh, sekarang jadi junior ini. Sudah. Oke, kalau nggak ada kita udah ya tadi nggak selesai. Oke Bu. Ya, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Semoga bermanfaat hari ini. Kalau nggak bermanfaat ya nggak apa-apa, kita have fun aja hari ini. Dan semoga bisa kalian ambil hikmahnya dari semua yang terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Berarti ada yang mau ditambahkan? Udah insya Allah. Nggak ada, oke. Ya, terima kasih dari saya. Semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.
Yang Asmi. Ibu Saida, makasih Bu Rati.